Yo semuanya, gue Mikal dan kali ini gue pengen ngomongin HP terbarunya Samsung yang baru aja muncul di awal tahun 2022, yaitu Samsung Galaxy S21 FE 5G. Yes, ini adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G. FE sendiri stands for faktor ekonomi. Enggak. FE ini stands for Fans Edition, di mana katanya Samsung S21 FE ini dibuat berdasarkan masukan fansnya. Tapi ada satu hal yang ketinggalan dan cukup krusial menurut gue. Tapi pribadi gue ngerasa ini adalah sebuah HP yang menarik. Apa yang bikin menariknya? Ya kita bahas. Samsung Galaxy S21 FE 5G ini sebenarnya adalah penghubung antara seri A dan seri S flagshipnya ya. Jadi kayak ini tuh flagship tapi yang sedikit disesuaikan biar lebih affordable. Buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat dari pemilihan materialnya yang less premium tapi tetap nyaman dipegang di tangan. Samsung Galaxy S21 FE 5G ini memiliki bodi plastik dengan frame aluminium yang menurut gue pribadi cukup nyaman dipegang di tangan gue yang cukup kecil. Dalam paket penjualannya kita bakalan dapet HP-nya, kabel USB Type-C, SIM ejector, serta kitab-kitabnya aja. Yes, gitu aja. Ini kayaknya udah jadi standar packaging HP flagship ke atas lah ya, kayaknya. Kemudian untuk pilihan warnanya agar lebih menarik perhatian anak muda, Samsung tuh memberikan 4 pilihan warna yaitu graphite, olive, white, dan yang di tangan gue ini yang warna lavender. Lalu untuk spesifikasinya, S21 FE ini ngasih spesifikasi sebuah HP flagship. Dia tuh pakai Exynos 2100 yang dipakai juga di Samsung S21 series. RAM-nya 8GB dan pilihan storage-nya itu di 128GB atau 256GB. Kamera belakangnya ada 3. Main cam-nya 12MP, ultra wide 12MP, dan telefoto 8MP. Lalu ada juga kamera selfie 32MP. Baterainya sendiri berkapasitas 4500 mAh yang support fast charging 25W. Support wireless charging 16W dan juga support reverse wireless charging. Jadi fiturnya udah lengkap ya. Dan tentu aja selayaknya flagship, dia juga udah ada NFC. Untuk hasil keluaran suaranya juga udah oke, soalnya udah stereo speaker, ada speaker di atas dan di bawah. Kemudian SIM card tray-nya itu support dual nano SIM card tanpa dukungan slot microSD. Urusan layarnya juga udah menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz. Cuman kayaknya ini bukan yang adaptif ya. Out of the box, Samsung Galaxy S21 FE 5G ini langsung dibekali dengan Android 12 dan One UI 4. Dan HP ini juga ada fitur Samsung DeX serta Secure Folder. Nah, selama pemakaian gue seminggu bersama S21 FE 5G ini, gue bisa bilang Samsung tuh emang bisa memberikan pengalaman menggunakan sebuah HP flagship di harga yang lebih affordable. Walau bahan belakangnya plastik, tapi rasanya tetap premium. Kualitas foto dan videonya itu masih nyaman dipandang di mata, apalagi kalau buat muncul di sosmed. Ini tuh udah cukup banget. Indirect S21 FE 5G Full HD 60fps seperti ini kira-kira hasilnya ya. Dan yuk kita coba bawa lagi. IG story Indirect S21 FE 5G. Ini kamera wide biasanya, ini pakai yang FTH Full HD 30fps seperti ini kira-kira. Kita bawa lari. Indirect S21 FE 5G UHD 30fps seperti ini, kita coba bawa lari. Indirect UHD 60fps S21 FE 5G seperti ini kira-kira hasilnya. Yuk kita coba bawa lari. Seperti itu ya. Urusan layar juga udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Samsung tuh emang juaranya kalau urusan layar, apalagi di HP kelas flagshipnya. Warna-warnanya tuh keluar semua. Build quality-nya juga bisa dibilang premium. Bodinya tuh terasa solid, tombolnya clicky dan nggak goyang-goyang. Plus feels bodi belakangnya tuh enak di tangan. Dan materialnya ini tuh tahan dari bercak-bercak sidik jari. Baterainya yang 4500 mAh dalam pemakaian normal gua sehari-hari tanpa ngegame itu bisa bertahan sekitar 1,5 hari dari 100% hingga 5%. Dan butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk ngisi dari 5% hingga 100%. Dan sesuai dengan namanya, HP ini juga udah support jaringan 5G. Jadi kalau kebetulan daerah kamu udah ada 5G-nya ya kamu bisa nyobain dulu ya jaringan 5G-nya.
Oke, sekarang apa yang gue suka dari si S21 FE ini? Pribadi, gue tuh suka warnanya ya. Ini tuh strategi yang sama yang dilakukan Samsung saat merilis S20 FE. Ngasih warna yang menarik perhatian dan ya, well, it works for me. Kalaupun dipakein casing, gue juga pasti pakein casing bening biar warnanya tetap kelihatan. Kemudian feels-nya di tangan ini juga tetap enak. Pinggirannya tuh melengkung dan layarnya itu datar, jadi buat nyari tempered glass juga ya gampang. Dan bagian belakangnya yang nggak ninggalin bekas sidik jari ini tuh ngasih kepuasan tersendiri buat gue. Terus, buat gue yang suka foto-foto, hasil fotonya juga udah memadai. Mau bikin video ataupun foto itu udah cukup banget. Last but not least, ada sertifikasi IP68. Yes, buat gue tuh ini emang cukup penting karena udah beberapa kali HP gue rusak karena kena air. Dan IP68 ini menurut gue sangat membantu untuk melindungi HP dari kerusakan karena air. Overall, seperti yang gue bilang tadi di awal video ya, S21 FE 5G ini adalah pilihan yang aman untuk yang pengen punya HP flagship tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu, apa yang gue harap Samsung bisa kasih di HP ini? Jujur aja, gue berharap Samsung sebenarnya bisa mengembalikan charger di lini HP flagshipnya ya, karena ya udah bayar mahal-mahal tapi tetap aja nggak dapet charger itu rasanya gimana gitu. Plus ini juga nggak dapet casing ataupun anti gores bawaannya, jadi berasa minimalis banget dapetnya. Terus pertanyaan nih dari gue buat Samsung, kira-kira Samsung bakal masukin versi Snapdragon-nya nggak ya? Oke lah, gue rasa segitu dulu ya untuk impresi pertama gue untuk si Samsung S21 FE 5G ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu nggak suka, share kalau dirasa berguna, dan kalau mau tanya-tanya bisa langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.